Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Saat ini di mana-mana dari kota besar bahkan sampai kota kecil, kabupaten, orang masih ribut, masih kepingin mencari rumah idaman. Tergantung dari pendapatan dalam per bulan. Dengan kata lain, orang akan mencari rumah kredit dengan berbagai tipe, dengan berbagai persyaratan, dengan berbagai fasilitas. Semakin bagus fasilitasnya, semakin mahal rumah itu. Dengan disebut rumah kredit. Tergantung tipenya, makin besar, makin mahal. Nah, Islam menawarkan kepada kita rumah kredit lagi ini di surga. Ada sebuah rumah atau banyak rumah di surga. Yang satu ini padilahnya luar biasa. Dan dia akan mendapatkan sebuah rumah. Namanya rumah pujian. Dan apa kreditnya? Mari kita perhatikan dulu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ini, maka Allah akan bangunkan baginya di surga sebuah rumah, namanya rumah pujian. Tidak terlalu berat dan fantastis. Siapa yang membaca kalimat ini ketika dia ditimpa musibah, ditimpa bala atau musibah, sangat sederhana, sesuatu yang tidak menyenangkan hati, maka cukup mengucapkan kalimatan thayyibah ini dengan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh sangat sederhana. Ketika lampu mati, maka tidak ada ucapan yang paling baik dan paling sempurna. Mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu datangnya dari Allah, kembali kepada Allah. Ketika kita melihat di jalanan ada sesuatu yang tidak menyenangkan, cukup mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di rumah di surga akan dibangun terus-menerus. Pokoknya apapun yang kita lihat, bukan saja orang yang mati, kita dengar orang banyak mengatakan ketika mati mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, betul. Tapi apapun sesuatu yang tidak menyenangkan, ucapkanlah kalimat ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga, namanya rumah pujian, memuji Allah Subhanahu wa taala. Semua yang tidak menyenangkan, ada kabar buruk, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sesuatu yang kita lihat tidak menyenangkan, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokoknya apapun yang tidak menyenangkan,
ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga, namanya rumah pujian. Fantastis dan tidak sah. Dan banyak orang mengucapkan kalimat-kalimatan yang tidak baik, barangkali sumpah serapah, barangkali mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak dibangun di dalam Islam. Contoh sederhana, pas melihat sesuatu atau tidak menyenangkan anaknya, berbuat macam-macam, mengucapkan kalimat astaga naga, subhanallah. Ini sungguh-sungguh sangat-sangat tidak terpuji dan akan merusak nilai-nilai keislaman kita. Tapi ucapkanlah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sekecil apapun ucapan itu, tapi Allah akan berikan nilai pahala. Bahkan Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga, namanya rumah impian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Bahkan Ummi Salamah pernah diceritakan, diajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditimpa musibah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Ummi Salamah, ucapkanlah kalimat thayyibah ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni fi musibati wa akhlib li khairan minha. Ucapkan, maka ya Allah, bermohonlah kita gantikanlah musibah ini dengan yang lebih baik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Ternyata berselang beberapa tahun kemudian, kebetulan Ummi Salamah punya suami, diajak perang, berangkat menuju perang, tapi ternyata istilah kita untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak menurut pikiran kita. Tetapi itu bagi Ummi Salamah adalah terbaik, dia berjuang di jalan Allah. Tetapi bagi yang ditinggalkan, itu dapat musibah. Tapi tidak ada yang fantastis yang diucapkan, kecuali ucapan yang dikatakan Rasulullah. Maka Ummi Salamah mengamalkan itu. Tidak lama kemudian ketika perang, maka Ummi Salamah atau bapak suaminya Ummi Salamah meninggal di medan perang. Akhirnya para sahabat dan mereka ingin mencarikan ganti suaminya Ummi Salamah, dicari. Orang yang lebih baik tidak ada. Para sahabat angkat tangan, tidak ada yang bisa menggantikan posisi suami Ummi Salamah. Tidak lama kemudian Rasulullah mengutus para sahabat untuk melamar Ummi Salamah. Ternyata siapa yang melamar ini? Nabi SAW, yaitu Rasulullah SAW. Subhanallah. Allah akan gantikan yang lebih baik. Maka apabila kita ditimpa musibah, apapun bentuk musibah itu, maka ucapkan minimal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan disambung lebih baik lagi, Allahumma jurni fi musibati wa akhlib li khaira minha. Gantikan ya Allah dengan yang lebih baik. Subhanallah. Luar biasa. Oleh karena itu, mari kita mengamalkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun musibahnya itu, musibah adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Walaupun kita tidak senang, tapi itulah yang terbaik. Takdir Allah, qadar Allah itu yang terbaik. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apabila kita ditimpa musibah, apapun permasalahan yang tidak menyenangkan, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlib li khairan minha. Gantikan ya Allah musibah ini dengan lebih baik. Semoga mengamalkan dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan rumah di surga yang disebut dengan rumah pujian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.